Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Gue yakin kalian gak bakal nyangka ya kalau ada sekte-sekte gelap yang telah tumbuh subur di internet. Dari ajarannya yang aneh sampai ritualnya yang begitu ekstrim, mereka tuh bener-bener bikin merinding. Dan nyatanya mereka yang menganutnya banyak yang hidup di sekitar kita loh. Udah penasaran dengan praktik mereka? Hai, aku Jenny. Yuk kita bahas beberapa sekte teraneh yang ada di internet menurut Calon Sarjana. Nomor 8. University of Cosmic Intelligence. Sebelum akhirnya orang-orang lihat kalau pria bernama Rashad Jamal ini ditangkap dan diadili karena pelecehan sekaligus kekejaman terhadap. Aslinya dia mengaku sebagai nabi dari sebuah sekte bernama University of Cosmic Intelligence. Berawal pada September 2020, Rashad Jamal memulai channel YouTube-nya dengan video berjudul Divine Insight Introduction Video. Nah, seiring berjalannya waktu, dia tuh membangun University of Cosmic Intelligence ini dengan lebih dari 200.000 subscriber dan ribuan pengikut di platform lainnya, guys. Namun, untuk masuk ke dalam lingkaran ini, para pengikutnya tuh harus milih paket berlangganan ya. Ada paket gold yang paling murah, kemudian di tengah-tengahnya ada paket blue, serta yang paling mahal ada paket violet. Isinya pun bermacam-macam ya, guys. Contohnya nih, ada kepercayaan tentang pemain NBA tertentu yang dianggap robot, pejabat pemerintahan tuh adalah reptil yang bisa berubah bentuk, hingga cuaca yang kabarnya bisa dikendalikan oleh pemerintah. Aneh kan? Lebih ke teori-teori konspirasi gitu nggak sih? Tapi banyak orang, terutama keturunan kulit hitam dan Latin yang jadi mendaftar karena mereka diajarkan bahwa mereka itu sebenarnya ada makhluk pilihan Tuhan. Selama beberapa tahun, komunitas ini terus berkembang sampai akhirnya Jamal ditangkap dan dipenjara 18 tahun atas kasus pelecehan dan juga kekerasan. Ya, walaupun dipenjara, ceramahnya masih terus menyebar lewat para pengikutnya, guys. Nah, pada Agustus 2023, situasinya semakin gawat. 6 orang dikabarkan hilang termasuk Michaela Wickerson dan anaknya yang masih berusia 3 tahun setelah terlibat dalam sekte ini loh. Kemudian salah satu pengikut fanatik lainnya yaitu Damien Winslow bahkan dengan tega membunuh ibunya sendiri karena terobsesi dengan ajaran si Jamal. Damien pun berujung dikirim ke rumah sakit jiwa. Sampai saat ini Jamal sendiri masih ada di penjara, namun sayangnya sektenya sudah menyebar kemana-mana. Susah banget ya menghentikan ajaran seperti ini karena banyak banget pengikutnya yang percaya penuh kalau mereka itu ada di jalan yang benar, guys. So, selalu hati-hati ya. Jangan gampang percaya sama ajaran-ajaran aneh yang beredar di internet. Oke, guys. Nomor 7. Branch Davidians. Gue yakin kalian semua tuh gak bakal percaya ternyata di dunia ini ada sebuah sekte yang bertahan dalam pengepungan selama 51 hari dan berakhir dengan tragedi yang bikin bulu kuduk berdiri. Good evening, friends. It has been over 36 hours now since federal agents first confronted a heavily armed religious cult near Waco. Well, the leader of this Branch Davidians cult calls himself David Koresh. Inilah kisah sekte Branch Davidians, di mana awalnya merupakan sebuah sekte apokaliptik Kristen yang didirikan di Texas pada tahun 1935 oleh Victor Houteff. Awalnya, sekte ini cuma komunitas kecil aja, namun saat David Koresh mengambil alih kepemimpinan di tahun 1987, semuanya tuh berubah drastis banget ya, guys. Dirinya selalu mengaku sebagai nabi yang ditunjuk sama Tuhan dengan misi mempersiapkan hari penghakiman. Gak berselang lama, sekte ini langsung dianggap berbahaya, terutama karena praktik-praktik kontroversial mereka dan konflik dengan otoritas pemerintahan juga. Nah, beberapa alasannya seperti ini. Pertama, mereka mengumpulkan senjata api dan amunisinya dalam jumlah besar, termasuk juga senjata yang diduga telah dimodifikasi secara ilegal, guys. Kedua, Koresh dituduh melakukan terhadap anak-anak di bawah umur dengan mengklaim memiliki istri spiritual yang masih remaja juga. Ketiga, mantan anggota sekte ini juga melaporkan adanya praktik-praktik seperti isolasi, intimidasi, dan hukuman fisik yang digunakan untuk mengontrol para pengikutnya. Oleh sebab itu, FBI pun datang membawa surat perintah pada tanggal 28 Februari 1993 untuk melakukan penangkapan dan juga penyitaan beberapa barang bukti. Sayangnya, kedatangannya itu tidak disambut dengan baik. Baku tembak terjadi yang bikin 4 nyawa agen FBI dan juga 6 anggota sekte meninggal dunia pada awalnya.
Setelahnya, para anggota sekte juga mulai mengurung diri selama 51 hari. Iya, ketika negosiasi berujung gagal, FBI pun diberi izin untuk menyerangnya, guys. Mereka mendobrak, melempar tabung gas air mata, dan tak lama kemudian berujung pada kebakaran di seluruh bangunannya. Sampai sekarang gak ada yang tahu pasti ya siapakah yang menyalakan api tersebut. Hanya dalam waktu 1 jam semuanya tuh berakhir, guys. 76 anggota Davidians termasuk David Koresh tewas akibat kebakaran dan juga kepulan asap itu. Dan bagi beberapa anggota yang masih selamat, mereka semua berakhir dalam sel jeruji besi. Nomor 6. Twin Flames Universe. Pernah gak sih kalian bingung nyari pasangan sampai rela ikut aliran aneh demi dapat cinta sejati? Nah, kenalin nih sekte Twin Flames Universe. Sekte ini didirikan oleh Jeff Divine dan juga Shalea Divine yang menganggap hubungan mereka tuh seperti layaknya Twin Flames ya guys. Mereka percaya kalau satu jiwa itu dibagi 2 dan setiap orang punya belahan jiwa ilahi. Anggotanya pun dijanjikan akan dibantu menemukan cinta sejati asalkan siap untuk bayar mahal. Nah, pertanyaannya sekarang, emang harga kelasnya berapa sih? Pertama, ada yang $3.333 untuk 100 sesinya yang masing-masing kelasnya tuh sekitar 90 menit gitu ya guys. Dan ada juga kelas harga $8.888 kalau teman-teman mau share masalah yang lebih personal. Mahal banget kan? Cuma yang bikin sekte ini akhirnya dianggap berbahaya karena ada posan Reddit pada tanggal 2 November 2016 kemarin. Jadi guys, ada perempuan berusia 23 tahun yang di-stalk lewat media sosial oleh seorang pria berumur 36 tahun yang dikenalnya dari sekte tersebut. Walau awalnya ketemu beberapa kali, tapi si pria itu tuh nggak paham saat si wanitanya mulai menjauh ya guys. Nah parahnya, dia malah datang ke rumah si cewek ini tanpa diundang dan akhirnya ditangkap polisi. Yang jadi masalah di sekte mereka, stalking tuh nggak dianggap sebagai sesuatu yang buruk, melainkan sebagai proses untuk mendapatkan cinta sejati. Gila kan? Intinya di dalam sekte ini selama tujuannya untuk mendapat cinta sejati, semua cara tuh akan dianggap sah-sah aja guys. Ya nggak berhenti sampai di situ doang ya. Bahkan Jeff dan Shalea pernah memaksa pasangan yang normal untuk berubah menjadi pasangan sesama jenis loh. The one who was assigned to be the masculine, they had to change their name to a male name. They had to start using male pronouns. They had to get their hair cut. They had to start dressing like that. They had to basically transition into being a man, even though they were a heterosexual woman. Yap, dewa dari sekte ini pokoknya bersabda kalau mereka yang punya api maskulin harus mengubah dirinya menjadi maskulin juga. Termasuk harus siap operasi ganti kelamin loh. Waduh, udah bertindak seakan-akan kayak Tuhan aja nih ya. Ya, mendengar banyak kisah aneh begini membuat lumayan banyak anggota yang memutuskan untuk kabur ya guys. Tapi mengagetkannya sampai sekarang sekte ini tuh masih ada dan juga aktif loh. Jadi kalau teman-teman lagi cari pasangan harus hati-hati ya. Jangan sampai kejebak sekte aneh yang ujung-ujungnya bikin teman-teman kehilangan jati diri kalian. Nomor 5. Movement for Restoration of the Ten Commandments of God. Sekte ini didirikan dengan tujuan demi bisa selamat dari kiamat. Tapi semuanya malah berakhir terbakar hidup-hidup guys. Jadi kelompok ini didirikan pada tahun 1989 di Uganda oleh Credonia Mwerinde dan juga Joseph Kipwetere, di mana awalnya tampak sebagai kelompok Katolik konservatif yang menekankan pentingnya 10 perintah Allah guys. Mereka tumbuh dengan begitu cepat dan besar di mana diperkirakan punya 5.000 anggota pada masa puncaknya. Ajaran mereka tuh sebenarnya simpel sih, harus taat pada 10 perintah Tuhan demi bisa selamat dari kiamat. Mereka yang jadi anggotanya pada takut melanggar perintah sampai-sampai banyak yang anggotanya tuh milih tidak berbicara sama sekali dan hanya berkomunikasi lewat bahasa isyarat doang guys. Nah, para pemimpinnya tuh meramalkan kalau kiamat akan terjadi pada tanggal 31 Desember 1999 yang berujung mendorong para pengikutnya untuk mempersiapkan diri dengan cara-cara yang merusak. Para anggotanya bahkan dimintai menjual semua harta benda mereka, menyerahkan uangnya, meninggalkan keluarga, dan menghentikan semua aktivitas apapun di hidupnya. Hal ini tuh jelas membuat mereka sangat bergantung pada sekte ini dan berujung memutuskan hubungan dengan dunia luar ya guys. Tapi ketika 31 Desember tiba, tidak terjadi apa-apa. Merasa panik, pemimpin sektenya pun memundurkan tanggal kiamat baru ke tanggal 17 Maret tahun 2000. Pengikutnya pun jelas pada marah dan minta uang mereka dikembaliin dong.
Sekitar 530 anggota diperintahkan untuk datang menghadiri rapat tertutup, guys. Sayangnya ternyata setelah pintu gereja dipaku rapat, bangunan itu tuh dibakar tanpa adanya jalan keluar sama sekali. Semua orang di dalamnya tuh terjebak dan dalam waktu singkat 530 anggota sekte terbakar hidup-hidup. Setelah kebakaran terjadi, polisi menemukan hal yang lebih mengerikan. 4 hari kemudian mereka memeriksa properti sekte itu dan menemukan 395 tubuh lagi di mana semuanya itu telah diracun hanya beberapa hari sebelum kebakaran loh. Berarti kalau dihitung-hitung nih udah ada 900 mayat lebih ya guys. Yang bikin makin ngeri masih ada loh, 2 dari 5 pemimpin sekte tidak hadir di pesta itu dan berhasil kabur ke negara lainnya sebelum polisi bisa menangkap mereka. Dan hingga hari ini mereka berdua masih hidup bebas. Nomor 4. Love Has Won. Gak ada yang nyangka kalau Amy Carlson yang dulunya merupakan siswa berprestasi di sekolah malah menjadi pemimpin dari sekte Love Has Won ya guys. Semuanya dimulai setelah Amy bertemu dengan Robert Schatzkever yang membuat mereka berpartner untuk mendirikan sekte tersebut. Dengan bantuan Robert, Amy mulai percaya kalau dirinya adalah makhluk spiritual yang sudah berusia 19 miliar tahun dan telah bereinkarnasi sebanyak 534 kali. Dari sini, Amy pelan-pelan meninggalkan identitas lamanya seperti suami, anak, dan juga pekerjaannya demi hidup baru di Colorado. Nah, pada tahun 2006 mereka mulai upload video di YouTube dan dalam sekejap sekte ini punya banyak anggota. Bahkan mereka langsung menetapkan biaya member sebesar $88 untuk sekali sesinya ya yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit atau buang energi negatif dan bahkan dapat dilakukan tanpa tatap muka. Singkat cerita nih, setelah Robert digantikan oleh Jason Castillo yaitu seorang narapidana dengan catatan kriminal panjang, konten YouTube mereka makin sering upload. Nah, mengerikannya Amy ini dipanggil ibu oleh mereka dan hubungannya lebih dari sekedar pemimpin sekte ya guys. Macam ibu dan anak-anaknya gitulah. Uniknya, walaupun anggota sekte ini ada di mana-mana, tapi mereka seringkali pindah tempat sebagai basis sekte mereka. Sampai akhirnya ada satu anggota sekte yang menghamburkan uangnya untuk membelikan rumah base camp dengan harga $63.000 atau sekitar 988 juta rupiah. Nah, kalian pikir keunikan sekte ini begitu doang ya? Salah besar guys. Karena ada kisah tragis yang terjadi kepada salah satu anggotanya tuh, yaitu keluarga Witten. Mereka sudah menyumbangkan uangnya sebesar $15.000 hingga $20.000 kepada kelompok tersebut. Bahkan suaminya harus kehilangan pekerjaan serta masih membawa trauma psikologis yang mendalam meskipun dia tuh sudah berhasil keluar dari sekte ini loh. A lot of mental manipulation, a lot of brainwash. She only lets us sleep 4 hours. We have to wake up every day at 5 a.m. We start live stream at 6. Everything is revolved around Amy. Bahkan kabarnya ada juga anggota baru yang harus dibuang karena energinya dianggap tidak cocok ya guys. Dan kalian tahu apa yang terjadi sama orang-orang ini? Dia ditemukan di hutan, berhalusinasi dan juga matanya rusak karena telah menatap matahari terlalu lama. Pria itu pun kemudian mengalami masalah mental yang tidak pernah pulih hingga hari ini. Ironisnya, Amy yang katanya bisa menyembuhkan orang lain justru meninggal dunia karena terlalu banyak mengonsumsi alkohol yang mana adalah sesuatu yang dilarang di sektenya itu. Sayangnya meskipun Amy telah meninggal, sekte Love Has Won ini masih tetap aktif ya guys. Mungkin dia akan reinkarnasi dan join sektenya lagi kali ya. Nomor 3. Next Fame. Seperti yang teman-teman udah lihat dari tadi, kadang sekte tuh dianggap sebagai tempat untuk nyari teman, nyari pasangan, ataupun kepercayaan kan? Nah, kali ini ada sebuah sekte bernama Next Fame yang sayangnya malah jadi tempat untuk eksperimen para dong. Soalnya dari tahun 1998 sampai 2018, pendirinya yaitu Kit Raniere dan juga Nancy Salzman menjalankan sektenya ini dengan menipu para perempuan yang sudah rentan secara iman serta fisiknya juga. Mereka berdua bahkan mencuci otak para wanita ini untuk menjadi serta mencap kulit anggotanya dengan menggunakan inisialnya Kit Raniere memakai besi panas gitu loh. Bahkan mereka ngumpulin jaminan berupa informasi atau foto memalukan para anggotanya agar tetap patuh dan selalu memaksa anggota wanitanya untuk melakukan hubungan
kepada Kid Raniere. Padahal mah awalnya sekte ini cuma nawarin kelas untuk meningkatkan potensi manusia doang loh. Mengejutkannya, mereka juga sukses menggait seorang aktris bernama Alison Mack untuk menjadi salah satu anggotanya. Ya, mungkin dari situ banyak yang mikir bakal aman-aman aja kali ya. Tapi sayangnya testimoni salah satu anggotanya aja seperti ini, guys. We thought we were just kind of learning and growing, but really they were observing and watching how we responded to the lack of sleep, how we responded to lack of food, how all of these things affected our psyche, and we were very weak. We were weak mentally and we were weak physically. And I think that was also done on purpose. Hal yang sama juga dialami sama seorang perempuan bernama Sarah Edmondson, di mana dia tuh pernah di-branding di kulit, diberi label sebagai kemudian harus ngirim foto serta dibatasi asupan makanannya biar tetap kurus. Meskipun Sarah berhasil kabur, tapi sampai sekarang dirinya terus mengalami traumanya tersebut ya. Dan sekte ini tuh runtuh berakhir ketika pemimpinnya dijatuhi hukuman penjara 120 tahun dengan dakwaan pemerasan, perdagangan, serta sejumlah kejahatan lainnya. Nomor 2. Children of God. Walaupun terkenal sebagai aliran sesat, tapi anggota Children of God atau yang sekarang disebut sebagai The Family International ini sebenarnya punya beberapa anggota terkenal loh. Ada River dan Joaquin Phoenix, Rose McGowan, dan juga Jeremy Spencer. Nah, jadi sekte yang didirikan sama David Burke pada tahun 1968 ini awalnya tuh fokus kepada keselamatan, apokaliptisisme, dan juga kepercayaan terhadap dunia luar. Tapi semenjak David meninggal pada tahun 1994 lalu, kepemimpinannya diambil alih sama sang istri yaitu Karen Zerby. Lama-kelamaan dia dianggap sebagai Ibu Maria atau Ratu Maria sama para pengikutnya, guys. Sebenarnya sih tujuan awalnya dibuat sekte ini katanya untuk memberikan lingkungan yang aman ya. Cuma karena mulai muncul kasus-kasus yang melibatkan sekaligus adanya hukuman fisik juga, sekte ini yang tadinya punya 10.000 anggota itu mulai ditinggalkan satu persatu jemaatnya ya. Apalagi anaknya sendiri yaitu Ricky Rodriguez alias Mesias bagi grup mereka yang juga ikutan pergi karena mengalami trauma. Meskipun terus berusaha mengkontak ibunya, tapi yang selalu menjawab cuma sekretarisnya yaitu Angela Smith yang katanya juga jadi salah satu pelakunya, guys. Ricky pun akhirnya tidak lama bunuh diri. Berita ini segera membuka banyak kesaksian korban termasuk dari Rose McGowan di mana ikut melaporkan kasus yang sama ya, guys. Sekte ini pun kemudian meminta maaf dan melarang hubungan antara orang dewasa dan juga anak-anak. Cuma ya, yang namanya trauma mau keluar dari grup itu juga tidak akan hilang begitu aja dong ya. Sekarang komunitas ini emang masih ada, namun cuma sebagai grup virtual kecil aja ya guys. Sedih sih nasib para mantan anggotanya. Soalnya meskipun berhasil keluar, banyak dari mereka yang seringkali mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang-orang lain loh. Beberapa mantan anggotanya bahkan menulis buku atau berbagi pengalaman untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya sekte ini ya guys. Nomor 1. Superior Universal Alignment. Selama tahun 1981 sampai dengan 1993, orang tua di Brazil yang punya anak cowok berumur 8-14 tahun pasti dibuat pada khawatir banget ya guys. Soalnya ada sekte bernama Superior Universal Lineage yang mempromosikan ritual setan dan juga ilmu hitam loh. Jadi sekte yang didirikan sama Valentina de Andrade ini dimulai karena dia bisa menerima pesan luar angkasa melalui makhluk planet lain, di mana menyebutkan bahwa anak-anak cowok yang lahir setelah tahun 1981 semuanya dianggap jahat dan harus. Sehingga di zaman itu banyak anak laki-laki berumur 8-14 tahun yang berujung disiksa dan juga meninggal. Setidaknya ada 11 anak di sana yang dinyatakan menghilang serta ditemukan telah dalam kondisi termati dan juga punya banyak tanda-tanda mengalami di hutan guys. Nah, karena kasus ini akhirnya polisi mencapai kesimpulan kalau para tersangka yang melakukan perbuatan keji ini adalah anggota sekte Superior Universal Lineage. Yang berdasarkan bukti yang ada, 7 tersangka termasuk Valentina jadi dituntut oleh jaksa karena sudah berpartisipasi dalam pembunuhan mengerikan itu ya. Mengejutkannya, meskipun sang pemimpin sekarang telah ditahan, tapi sekte ini nyatanya masih aktif hingga sekarang dan bahkan punya website resmi semenjak tahun 2009 yang lalu loh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.